Top FM. More music variety. Top. Yang penting diludahkan lagi, itu Oke. nggak masalah gitu. Jangan dinikmati, diresapi Iya, gitu, jangan apalagi masuk ke lambung ya. Begitu ya Mama Uut ya. Semoga bisa diterapkan dan juga makanannya juga nggak hambar terus ya, karena selama ini takut untuk mencicipi gitu ya. Nah, kemudian ada juga nih untuk ada seseorang nenek-nenek yang sudah sepuh, kemudian beliau pikun gitu ya Pak ya, yang kita biasanya sebut. Nah, ini kan adanya mengakibatkan adanya perubahan akal gitu. Nah, ia tidak mengenal bulan-bulan yang dijumpai, apakah ini Ramadan atau apa. Jangankan bulan-bulan seperti itu, misalkan ini hari apa, jam berapa aja udah nggak tahu gitu, dan dia hidup seorang diri gitu Pak. Nah, kalau misalkan orang yang seperti itu diwajibkan untuk membayar fidyah nggak sih Pak? Soalnya ada beberapa orang yang karena tahu ya, misalkan tetangganya itu sudah pikun dan nggak punya keluarga, akhirnya pada patungan RT-nya gitu untuk membayarkan fidyahnya. Itu sebenarnya masuk dalam tanggung jawab bersama atau nggak usah juga nggak apa-apa sih Pak? Kalau bisa ya memang tanggung jawab bersama gitu loh. Karena apa? Itu hutang kepada Allah. Kalau hutang kepada Allah biasanya ya kita wajib nyauri itu seperti itu. Kalau bisa ya ada keluarganya, bisa dari Baitul Mal juga bisa. Karena kalau keluarganya lebih bagus. Karena kalau dirinya kan tidak mungkin. Iya betul. Nggak mungkin kalau keluarganya saja, karena dalam Kifayatul Ahyar itu diperbolehkan yang menggantikan itu keluarga dekat, boleh seperti itu. Kalau dirinya kan nggak mungkin, yang udah pikun nggak mungkin, apalagi sudah tidak punya keluarga dan tidak punya harta, kan seperti itu. Tapi berarti kalau misalkan orang yang hilang akal itu tetap juga untuk membayar fidyah ya Pak? Iya, kalau ada keluarganya lah. Kalau nggak punya apa-apa sih ya, yang nggak ada yang untuk bayar fidyah, mau gimana lagi itu. Oke. Kemudian ada yang baru saja masuk juga nih Pak, terkait konten ya Pak ya. Jadi ada seseorang yang dia itu memang kerjanya itu bertugas untuk menghapus cuplikan-cuplikan video-video blur gitu ya Pak ya, supaya nanti kalau misalkan orang-orang lihat medsos, YouTube dan sebagainya itu konten-konten yang seperti itu tuh sudah namanya apa ya, sudah diedit seperti itu. Nah, kalau misalkan dia lagi puasa nih Pak, nah terus dia harus menghapus beberapa cuplikan film yang beradegan panas dan sebagainya, itu gimana puasanya Pak? Ini pertanyaannya relatable sekali ya. Gimana Pak? Ya, yang namanya puasa itu dibagi tiga. Ada yang puasanya orang awam, puasanya orang khusus, puasanya orang yang khawasul khawas. Itu loh. Kalau puasanya orang awam, ya yang membatalkan puasa ya sekedar makan dan minum. Tapi kalau puasanya orang-orang khusus, ya tidak batal tapi mengurangi pahalanya puasa. Tidak ada apa yang membatalkan puasa melihat itu ya, tidak ada. Cuman dalam kaidah usul fikih itu namanya saddud dar'iyah. Saddud dar'iyah. Ya, kan saddud dar'iyah kan melihat langsung seseorang dengan gambar itu hukumnya sama. Itu seperti itu. Tapi kan ini kan kewajiban, ya kan? Ya, kewajiban betul. yang harus dilaksanakan. Kalau tidak melaksanakan otomatis hilang pekerjaan. Bagaimana nanti istri dan anaknya itu. Iya betul. Apalagi kalau misalkan beliau tidak menghapus juga kan dampaknya malah lebih buruk ya Pak ya. Ya niatnya untuk menghilangkan kemaksiatan yang nggak masalah. Oke. Nah kemudian ada lagi nih Pak, pertanyaan mungkin ini dari kaum mager ya Pak ya. Jadi dia bertanya kalau misalkan seseorang nih ada yang tidur sebelum maghrib gitu ya Pak. Jadi mau maghrib tidur dan bangunnya itu setelah habis subuh atau bahkan jam 7. Nah itu apakah puasanya sah apa enggak Pak, kalau misalkan dia ngelanjutin puasa? Ya sah saja. Iya, walaupun tidak apa itu. Cuman kan tidak sholat itu. Iya betul, sholatnya itu yang dipertanyakan ya. Walaupun tidurnya dapat ibadah, cuman tidur yang dapat ibadah itu ya karena niatnya yang baik. Saya mau tidur karena umpamanya untuk bisa
sholat malam biar bangun itu selama tidur ya pahala, itu seperti itu, tergantung niatnya. Oke, tapi kalau misalkan kita berbicara tentang nyaur utang gitu ya Pak, puasa Ramadan, kan ada orang yang misalkan Sabet nih bangun. Nah, setelah bangun, setelah jam 8 terus Sabet kayak ngerasa aku kan belum makan ya dari pagi, apa aku lanjutin puasa ya? Itu boleh nggak sih Pak? Ini nyaur ya Pak ya, atau membayar hutang gitu ya? Itu bisa diterima nggak Pak? Ya, insya Allah bisa. Masih bisa ya. Masih bisa. Oke, jadi untuk top mania yang misalkan bangunnya kesiangan, terus kayak belum makan, terus tiba-tiba mau lanjutin puasa, lanjutin aja ya. Oke. Nah, kalau misalkan bagaimana menjaga puasa di tengah banyaknya kemaksiatan yang ada di sekitar kita, gimana tuh Pak? Ya, gini, ini sekedar kisah aja ya. Ada seorang santri. Biasanya santri itu kalau pasaran tanggal 17 itu sudah selesai, 17 Ramadan. Akhirnya dia dipanggil untuk oleh kakaknya di Jakarta. Lah itu akhirnya apa, setelah dia selesai pasaran di pondok langsung berangkat ke Jakarta. Lah di tengah-tengah waktu itu ya masih Pulau Gadung lah, di Pulau Gadung terminalnya, terus naik bis kota. Lah di tengah-tengah bis kota itu banyak yang melihat keanehan bagi dirinya. Karena apa? Melihat orang bermesrahan biasa, melihat seorang perempuan pakaiannya durung dadi wis dinggo. Maksud kan itu ya akhirnya apa, dia beristighfar, apakah ini yang namanya Jakarta seperti ini? Dia melihat ke kanan ke kiri, orang yang ditemanya itu nggak ada masalah, dianggap biasa-biasa saja. Tapi dia setelah pulang sampai ke rumah abangnya bilang, saya tak mau pulang aja lah. Kenapa? Kata kakaknya, ya pondokan juga paham. Kenapa? Saya kalau di sini puasanya nggak sah, batal semua. Melihat hal yang seperti itu tadi, pertanyaan juga seperti itu kan. Ya makanya ya udah besok saja, masa langsung pulang. Itu harinya apa? Yuk makan-makan lah. Makan di mana? Di McDonald yang ada apa itu fried chicken itu. Iya. Ditawari oleh gadis, dia santri, ini mau paha apa pupu? Astagfirullah. Nah ini kan ya, lah di kakaknya bilang, yang namanya puasa, kualitas puasa itu tergantung masakotnya itu loh. Kalau kita merasa berat puasa karena lingkungannya yang begitu hebat, kalau kita mampu pahalanya akan lebih hebat daripada puasa yang di rumah saja. Itu seperti itu. Makanya semakin banyak tantangan, semakin bagus kualitas kita. Itu seperti itu. Makanya ya coba di pasar wakil lah. Panas, ya, betul. Ada yang uncang-uncang makan, tapi kalau dia mampu, alasannya Pak musafir, ya walaupun 1 kilo musafir. Iya musafir. Ya, karena jalan kaki ya kan musafir itu seperti ya. Kalau ada niat itu jane ya tidak ada beratnya orang puasa. Sing penting di sini itu ada rasa cinta. Kalau rasa cinta itu segalanya itu akan menjadi mudah, tidak akan terasa. Itu katanya loh, karena saya waktu muda kok kurang bercinta gitu. Kurang ya. Ya karena dijodohin dan lain sebagainya, sehingga ya seperti itu katanya. Wah, orang cinta itu ya mesra sekali, enak, indah sekali lah. Dengan demikian kalau kita ada rasa cinta, segalanya akan terasa indah, mudah, tidak memberatkan itu loh. Tapi sekecil apapun pekerjaan, kalau tidak didasari rasa cinta ya akan berat. Nah makanya puasa, nah kalau menurut kami puasa seperti ini nggak masalah, orang bareng-bareng puasa. Itu loh, seperti itu. Oke, berarti ya masih bisa dimaafkan lah ya Pak ya. Bisa. Nah kalau misalkan nih Pak, kalau misalkan orang berhalangan ataupun uzur ya Pak ya, kemudian dia tuh bersucinya itu jam 8 kayak gitu. Nah terus dia melanjutkan puasa, itu masih boleh ya Pak ya? Atau enggak boleh? Uzur maksudnya gimana? Maksudnya kayak lagi haid kayak gitu. Misalkan dia lagi haid terus bangunnya kesiangan. Nah, bersucinya itu jam 8, jam 9 kayak gitu. Terus kemudian dia puasa. Ini konteksnya dalam bulan Ramadan gitu. Itu masih boleh dijalankan atau lebih baik besok aja gitu, Pak? Ya, karena tidak niat kan. Kan
jam 8 baru mau mandi. Iya. Iya, mandinya ya tidak dihitung puasa. Cuman tetap mandi, besoknya itu ya tetap puasa. Malamnya loh berbuka. Iya. Karena makanya untuk kaum hawa ini yang paling pokok. Terutama di bulan puasa itu biasanya orang haid itu kan celat-celut gitu loh. Iya. Iya. Umpamanya 1 minggu haid. Ya tanggal 1 mulai haid biasanya. Terus tanggal 1 sampai 7 kan, tanggal 4 berhenti. Terus ntar mulai lagi. Iya, gitu. mulai lagi. Lah itu dalam kitab I'anatul Thalibin boleh pilih. Lebih bagus mandi walaupun 1 harinya itu keluar lagi, itu loh kayak gitu. Boleh dilanjutkan nggak puasa, karena apa? Yang terpenting adalah kebiasaan masa haid. Kalau kebiasaan masa haid 7 hari, ya langsung 7 hari. Tapi ingat kalau yang sudah punya suami, sudah punya suami, ya lebih baik mandi. Itu loh, karena ya cukup 1 malam lah itu. Iya Pak. Oke. Kemudian ada juga orang yang biasanya kan ada program kehamilan gitu ya Pak ya, pakai alat kontrasepsi, terus jadinya tuh headnya itu jadinya nggak teratur gitu loh Pak. Bahkan ada juga teman sahabat yang dia tuh kalau misalkan head itu lebih dari 15 hari dan sebagainya gitu. Nah ini gimana Pak? Harusnya kan katanya kalau nggak salah 14 atau 15 hari gitu ya Pak ya, waktu head, habis itu dianggap penyakit gitu. Penyakit, nah itu gimana Pak penjelasannya? Kalau biasanya kalau yang masuk ikut KB itu tidak hanya 15 hari. Itu langsung 1 bulan 2 bulan, kadang-kadang head, kadang-kadang tidak, itu seperti itu. Kalau menurut Imam Syafi'i maksimal haid itu 15 hari. Kalau menurut Imam Hanafi 10 hari. Lah bagaimana kalau yang terus-terusan, karena setelah ikut KB dihitung, ini yang saya baca, dihitung maksimal itu 15 hari dari yang celat-celutnya itu. Dihitung 15 hari dari Iya, ada yang berpendapat 18 hari lah maksimal. Lah kalau sudah itu ya tetap walaupun masih keluar ya kan, tetap itu bukan darah haid karena baunya beda, warnanya beda, ya tetap sholat ataupun puasa. Nah kalau sholatnya nyocos terus gimana? Ya kan ada roti tawar kan sekarang nggak masalah. Oh iya betul. Gampang ya Pak teratasi. Oke. Kemudian ada juga nih Pak dari jadi teman sahabat tuh dia punya usaha catering gitu ya Pak ya. Terus dia emang nazar kalau misalkan Ramadan itu mau bagi-bagi makanan gitu. Tapi karena banyak sekali orang yang bagi-bagi takjil dan sebagainya, jadi teman sahabat ini dia membagikan makanannya di siang hari ketika ya setelah habis duhur gitu lah Pak. Tapi dia membagikannya tuh ke orang-orang yang udah nggak berakal atau gila ya Pak ya. Nah dia tuh sering banget yang namanya dinyinyirin keluarganya karena dianggap tidak menghormati puasa gitu ya, bagi-bagi makanan di siang hari. Nah menurut Bapak ini gimana Pak kalau misalkan permasalahan seperti ini? Ya dengan niat kita ngasih karena nazar, ya dengan niat agar apa dimakannya itu setelah untuk buka berpuasa, itu kayak gitu aja. Seandainya kok enggak untuk puasa, yang penting kita niatnya itu ini untuk buka gitu loh, seperti itu, ada niatnya. Jangan langsung lah dipangan ya mana orang ya mana, lah itu ya jelas salah, malah mubazir ya Pak jadinya. Yang penting niatnya saya ini memberi makanan untuk berbuka puasa. Karena apa, kalau hampir maghrib otomatis nggak mungkin selesai kayak gitu. Yang penting niatnya aja lah itu. Oke. Itu dia ya untuk jawabannya sudah dijelaskan. Ini kebanyakan nggak mau pada sebut nama ya Pak. Kemudian ini ada dari Jiki juga. Kalau Jiki ini nanya tentang tadi apa ya? Sebentar. Nah ini Pak, jadi dia tuh punya adik. Dia tuh adiknya tuh malas banget yang namanya baca Al-Quran gitu. Nah mungkin dari Bapak bisa menjelaskan, mumpung lagi didengerin ya Pak ya, sebenarnya apa sih keutamaannya membaca Al-Quran apalagi dalam momen Ramadan ini?
seutama-utamanya orang itu belajar Al-Quran dan mengajarinya. Dan orang yang selalu membaca Al-Quran, orang tuanya pun nanti akan di akhirat mendapat yang namanya mahkota. Yang mana orang tua nggak ngerti ini pahala apa. Dikatakan disebutkan oleh Allah bahwa itulah pahalanya anak soleh yang selalu membaca Al-Quran. Karena apa? Bagaimana kalau tidak tahu artinya? Itu kan banyak yang mengatakan percuma baca Quran enggak tahu artinya. Lah, seorang kakek nyuruh cucunya itu mengambil air pakai keranjang sampah itu loh. Yang bolong-bolong. Iya, yang bolong-bolong. Coba ambil air di sungai, diambil. Ya kan airnya hilang. Sampai kakek hilang. Ulangi lagi sampai beberapa kali. Lah akhirnya apa? Kakek itu gimana masa ambil air pakai keranjang. Akhirnya dijawab, itulah orang yang selalu membaca Al-Quran tanpa tahu arti pun keranjangnya akan jadi bersih. Itu Al-Quran. Makanya sehebat-hebat apa itu besok di akhirat yang namanya itu ya membaca Al-Quran. Itu syafaat. Yang sehebat-hebatnya syafaat besok di akhirat adalah Al-Quran. Oke. Termasuk itu juga kalau misalkan ada orang yang dia ngerasa insecure atau nggak percaya diri gitu Pak, karena dia nggak bisa tajwid dan sebagainya, itu juga sebenarnya nggak masalah ya Pak ya kalau mau baca Al-Quran nih ya. Yang penting mau belajar itu gitu. Oke, kemudian ini ada dari seorang dokter ya. Oke, Bapak ini kan lagi situasi COVID. Ini sebenarnya anaknya itu lagi nugas di Wisma Atlet Pak. Kan lumayan banyak gitu ya di sana. Dia bilang katanya saya kan capek di sini gitu. Nah kadang tuh lebih dari 10 kali bolak-balik ngobatin pasien gitu. Kalau misalkan dokter lagi kecapean ngobatin orang, itu boleh nggak sih ngebatalin puasa? Gimana Pak? Ya kalau memang dari segi kesehatan itu akan berbahaya bagi dirinya sendiri, kalau tidak berbuka ya berbuka saja, itu seperti itu. Karena konteksnya masih sama berarti ya Pak? Iya, hubungannya dengan nyawa sih seseorang. Kalau dia puasa, umpamanya supir gitu, supir mau bawa orang sedang berpuasa, kalau dia puasa bahaya, bisa terjerumus nanti membunuh yang penumpangnya, otomatis kan seperti itu. Itu seperti itu. Karena apa? Ya berbahaya bagi orang lain dan dirinya. Itu kalau dokter seperti itu. Tapi kalau niatnya kalau memang kuat ya nggak masalah. Contoh, ya saya dulu pernah puasa di pondok itu mutih Pak. Puasa mutih nggak masalah, dicoba bal-balan kuat itu. Karena apa? Niat. Ya didongalah, Allahumma paksakan dipaksa itu. Awalnya terpaksa ya Pak, nanti akhirnya terbiasa gitu. Itu seperti itu. Oke, itu juga ya, itu dia jawaban dari Pak Sohibi. Mungkin kalau misalkan kurang puas nanti boleh ditanyakan lagi gitu ya. Atau nanti kalau sudah puas boleh dikasih jempol, itu nanti simbolnya kan berarti sudah mantap gitu dengan jawabannya gitu ya. Oke, mungkin sahabat akan memutarkan lagu dulu untuk sebelumnya, untuk kita memasuki sesi Top FM. More music variety. Top FM. Kembali lagi di 95.1 Radio Inspirasi kita semua. Dan kali ini kita sudah memasuki sesi terakhir ya untuk Inspirasi Hikmah Ramadan. Sesuai dengan nama acaranya, semoga inspirasi ini bisa memberikan hikmah juga gitu ya untuk pendengar, dan bisa menginspirasi untuk Topmania sesuai dengan tagline kita, inspirasi kita semua. Oke. Nah kali ini sahabat sudah di sesi terakhir bersama Bapak Sohibi ya Pak ya. Nanti Pak Sohibi juga akan bercerita mungkin nanti di akhir untuk sebagai closing statement. Cuma kita masih ada beberapa pertanyaan nih Pak. Salah satunya adalah menyediakan makanan untuk karyawan yang bekerja, itu boleh atau tidak Pak? Karena itu tugas dari bos kepada anak buah.
Karena kalau tidak memberi makan berarti kan kerjaannya itu berbahaya. Itu seperti itu. Ya boleh-boleh saja, tapi yang jelas itu harus diganti besoknya orang yang berbuka. Karena apa? Kalau bekerja tanpa makan ya berbahaya bagi dirinya. Itu alasannya membolehkannya seperti itu. Tapi ya kalau niatnya benar-benar mampu untuk tidak makan ya silakan, asal tidak berbahaya bagi dirinya sendiri. Jangan sampai nanti malah jatuhnya nyiksa juga ya Pak ya, nggak beri makan. Nah kalau misalkan ada seorang istri nih, dia dipaksa untuk misalkan ngasih makan siang gitu untuk suaminya gitu. Kan katanya istri itu harus nurut gitu ya Pak ya sama suami. Nah sedangkan si istri itu tahu bahwa membatalkan puasa itu kayaknya nggak boleh gitu, apalagi si suaminya tuh sebenarnya nganggur dan nggak capek dan sebagainya gitu. Itu gimana Pak kalau misalkan ada kasus seperti itu? Ya kalau bisa sih ya memang istri itu ya harus nurut sama suami dalam hal apa dulu gitu loh. Tapi harus melihat efeknya, apakah kalau kita tidak memberi makan berdampak lebih besar atau tidak, itu seperti itu. Tapi yang jelas ya niatnya itu karena patuh kepada suami ya. Itu seperti itu. Karena apa? Ya kalau daripada cerai nanti ribet lagi kan, kayak gitu. Cuman ya dirinya diharapkan tidak ikut berbuka, itu seperti itu. Ya, yang penting dari diri sendirinya ya Pak ya, sudah menyadari bahwa itu tuh nggak boleh gitu. Kemudian mau nanya di luar topik nih Bed. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan bisa dijawab ya. Kita sering banget mendengar atau kayak komentar gitu ya dari tetangga. Kita kan punya kebiasaan mengirim doa Al-Fatihah gitu untuk para wali, ulama ataupun orang tua kita dan sesepuh yang sudah meninggal. Nah pertanyaannya, mereka yang kita kirimi doa itu sebenarnya mendapatkan apa sih Pak di sana? Kemudian juga manfaatnya apa untuk si pembaca atau orang yang berdoa tersebut? Dalam rukun khotbah itu ada yang namanya mendoakan muslimin muslimat baik hidup dan mati. Baik hidup dan mati di garis bawahi ya. Dan ada yang namanya sholat mayit, ya kan? Lah sholat mayit untuk apa? Kan untuk mayit. Betul. Ya itu makanya ada seorang wali itu bermimpi kepada penduduk kuburan. Paham semua penduduk kuburan. Yang lain pada rebutan makanan, yang satu itu tenang-tenang saja, santai gitu loh. Karena apa? Ada makannya di depannya sudah ada makanan. Lah sang wali itu tanya, kenapa Anda tidak berebut makanan? Kalau saya sudah dikirimi setiap hari oleh anaknya. Lah, anaknya apa? Kerjanya di mana? Di pasar umpamanya. Alamatnya mana? RT 5 umpamanya itu seperti itu ya kan. Lah terus dicari, setelah dicari ketemu. Dia membaca Al-Qur'an terus, kalau melayani ya tidak, dan jualannya itu dalam kitab itu jalabiyah lah, kayak jalabiyah sing ning jero ning apa kue ning tengah kue bolong lah. Donat. Mungkin kayak donat tapi dulu arane jalabiyah. Ya kayak gitulah. Akhirnya apa? Saya membaca Quran untuk kedua orang tua saya. Itu kayak gitu. Itu pengakuan seorang waliullah dalam keterangan kitab lah. Setelah beberapa minggu kemudian dia ngimpi lagi, ngimpi yang sama tapi dia berebut. Lah ditanya, mengapa kamu ikut berebut? Saya sudah nggak ada kiriman dari anak saya, karena anak saya ternyata sudah meninggal. Itu seperti itu. Lah makanya apa salahnya kita berdoa? Selagi dalam kaidah usul fikih, segala sesuatu hukumnya boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Kan tidak ada dalil yang melarang. Nah, makanya boleh-boleh saja. Apalagi tadi masalah rukun khutbah kan harus mendoakan kepada muslimin muslimat. Itu seperti itu. Makanya ya bagus-bagus saja.
Yang penting kita yakin itu. Paling enggak ya kita itu ya membacanya, berdoanya kan dapat pahala. Itu seperti itu. Oke, jadi itu juga itu dia ya jawabannya ya. Ini dari Mas Boy ya. Semoga sudah terjawab untuk pertanyaannya dan juga memuaskan gitu. Kemudian ini ada yang terakhir ya, mungkin pertanyaan terakhir dari Rizky ya. Tolong dikasih semangat dong Bet, biar aku lebih semangat lagi dalam beribadah ketika Ramadan. Silakan Pak, mungkin bisa dikasih semangat ya. Oke. Kalau ingin semangat untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, ya minimal sering mendengarkan Top FM. Oke, apalagi kontennya seperti ini ya Pak ya. Seperti itu. Nanti kan ada yang namanya datang hidayah. Betul. Itu seperti itu. Ya kalau sering nonton Top FM terus ada ceramah-ceramah seperti ini kan, barangkali Allah memberikan hidayah, rahmat bagi dirinya, akhirnya semangat kan. Seperti itu. Berdoalah, yang penting mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan hidayah sehingga selalu berpuasa, ingin berpuasa dan sering ingin beribadah semaksimal mungkin. Itu seperti itu. Jadi kalau misalkan Rizky ya Ki ya didengerin ya. Kalau Rizky mau lebih baik ya, Rizky juga harus mendengarkan atau setidaknya bergaul dengan circle yang satu frekuensi ya Pak ya, supaya nanti nggak kemana-mana dan juga semangat juga dalam beribadah gini. Apalagi sembari kayak gini ya, sore-sore enak sekali sambil menunggu ngabuburit gitu ya. Ini kan kalau sahabat sih biasanya ngabuburit jam 5 sampai setengah 6 ya, biar afdol gitu. Jadi ini bisa sambil nunggu ngabuburit sambil dengerin tausiah ataupun ya ada beberapa kisah yang bisa kita pelajari gitu ya Pak ya. Nah mungkin ini karena sudah tinggal 4 menit, nggak kerasa ya udah 1,5 jam. Mungkin ada sebuah closing statement dari Pak Sohibi ya terkait itu kata-kata ataupun kisah gitu Pak. Ya, saya sebagai manusia biasa pasti ada salahnya. Dan kesalahan itu ya mumpung masih bulan suci Ramadan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pasti jawaban saya itu tidak memuaskan. Karena apa? Karena saya bukan barang pemuas kan. Makanya ya mohon maaf sekali lagi. Kita bareng-bareng tukar pikiran. Mudah-mudahan kalau kita baik ya itu datang dari Allah. Kalau ya salah ya memang kekurangan kita aja, itu seperti itu. Makanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia ya untuk penutup hari ini bersama Bapak Sohibi. Untuk sesi selanjutnya besok kita akan menyimak ya, masih banyak sekali topik menarik. Untuk press release-nya atau keterangannya nanti akan Sabit upload via YouTube ataupun Facebook dan juga Instagram. Jadi nanti untuk temannya bisa ditunggu aja ya konten-konten positifnya, langsung aja disimak, didengerin, dan syukur-syukur nanti bisa diimplementasikan gitu ya. Dan Sabit juga pamit undur diri untuk kesempatan sore hari ini di sesi keistimewaan bulan Ramadan. Semoga bisa mengambil hikmah gitu ya di balik beberapa tadi yang sudah disebutkan sama Pak Sohibi, dan juga bisa menginspirasi kita semua. Oke, sahabat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dari Alangkah Indahnya Hidup Ini. Top FM.